terpercaya. Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Sedang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada Sapa Sulsel untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, referensi tempat mendapatkan buku berbagai jenis dan judul di Kota Makassar akan kembali bertambah seiring akan dibukanya toko buku Gramedia di Jalan Petarani, Makassar. Selain buku, ada berbagai produk yang akan ditawarkan. Ada promo menarik apa yang ditawarkan dalam rangka peresmian Gramedia Petarani Makassar? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Pak Emmanuel Laras Husodo, selaku Store Manager Gramedia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi para pemirsa Kompas Gramedia. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Laras? Luar biasa, Mbak. Wah, Oke. apalagi kita mau membuka toko buku baru. Betul nih. sekali. Semangatnya semakin menggebu-gebu. Semangatnya semakin menggebu-gebu Pak Laras ya. Betul, Oke, betul. luar biasa sekali. Juga hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Saud Marwarar selaku Asisten Store Manager Gramedia. Selamat pagi Pak Saud. Terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah studio Kompas TV. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Saud? Hari ini sangat bersemangat Mbak Lida. Kami mendekati hari pembukaan toko baru kami kan. Iya. Jadi memang energinya luar biasa. Energinya luar biasa, apalagi semakin mendekati launching grand opening dari Betul. Gramedia. Oke, saya ke Pak Laras terlebih dahulu. Pak Laras, kalau kita berbicara mengenai Gramedia, di masyarakat dikenal sebagai toko buku. Nah, kemudian dengar-dengar akan kembali membuka gerai, tadi sudah saya mention di awal di Petarani, Kota Makassar. Nah, boleh dijelaskan apa yang membuat kemudian Gramedia ingin membuka gerai kembali? Pak Laras, silahkan. Ya, baik gini. Kita membuka gerai Gramedia kembali sebenarnya sesuai dengan visi misi dari para pendiri kita. Ya. Kita ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin juga ikut mencerahkan melalui penyebaran informasi, juga melalui buku-buku yang kita sediakan, sehingga masyarakat bisa semakin mudah untuk mendapatkan informasi dan juga untuk mudah mendapatkan buku-buku ini. Jadi Gramedia ini sebetulnya lahir sejak 1970 secara keseluruhan, jadi sudah 53 tahun ya. Jadi kami ingin mewarnai Indonesia dengan visi misi kami. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terang bagi masyarakat di Makassar maupun di Indonesia secara keseluruhan. Iya, jadi memang mengusung visi misi dari Gramedia itu Betul. sendiri tentunya memberikan pengetahuan melalui buku-buku yang ada di Gramedia. Iya. Oke, kalau tadi sudah saya singgung di awal bahwa Gramedia ini dikenal sebagai toko buku. Nah, kalau di era zaman sekarang selain buku, saya bertanya kepada Pak Saud, selain buku apakah ada produk-produk lain yang ditawarkan di Gramedia? Silakan Pak. Ya, jadi kita memang sudah rebranding sebenarnya Mbak. Ya. Jadi dari Gramedia sebagai toko buku menjadi Gramedia sebagai sebuah toko. Jadi banyak varian produk-produk di luar buku yang sekarang menjadi unggulan kita. Iya. Kalau yang paling relevan mungkin kendaraan listrik. Kami juga pengen Kendaraan jadi listrik? bagian untuk mensosialisasikan tentang transisi ke kendaraan listrik. Paling ini sepeda listrik lah. Jadi nanti di pembukaan nanti kita akan berikan test ride gratis. Jadi warga Makassar bisa mencoba kendaraan itu dan merasakan experience-nya lah. Oke, merasakan experience mengendarai kendaraan listrik. Tadi ada test ride nanti Pak ya. Oke. Sepeda listrik dan motor listrik. Oke, ada sepeda listrik dan juga ada motor listrik. Jadi di Gramedia ini selain ternyata walaupun citra di masyarakat ini sebagai toko buku, tapi sudah rebranding, menjual beragam produk, salah satunya tadi adalah kendaraan listrik. Nah, saya kembali ke Pak Laras. Pak Laras, selain kendaraan listrik, produk-produk apa lagi yang kemudian dijual di Gramedia? Kita banyak sekali variasinya, untuk sport and music juga ada. Sport and music? Terus juga untuk IT juga ada. Jadi cukup beragam sebenarnya kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini kita ada juga sepeda, jadi bukan hanya sepeda listrik, karena kita sebenarnya ingin mengusung visi Go Green-nya pemerintah. Iya. Jadi kita juga ikut visi misinya pemerintah, bagaimana kita ikut andil supaya masyarakat juga semakin hari semakin mengarahnya ke energi yang memang hemat dan juga yang safe ya, dalam arti secara lingkungan. Ya. Bahkan tidak hanya itu, kita juga sebetulnya untuk goodie bag, Mbak.
Goodie bag juga sudah mengarah ke paper bag, jadi tidak ke plastik lagi. Jadi ini udah merupakan support dari Gramedia untuk mewujudkan visi misinya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa kita mengarah ke go green. Mengarah ke go green, tentunya mendukung lingkungan seperti Betul, itu. lingkungan. Nah, kalau kita tadi berbicara ada sport and music, ada kendaraan listrik, kemudian yang paling disukai konsumen ketika datang ke Gramedia itu apa yang paling banyak dibeli, Pak Laras? Kalau yang banyak dibeli biasanya kan buku-buku bestseller biasanya, nah itu paling dicari. Iya. Ya. Terus juga alat-alat stationery, office gitu, itu paling dicari juga. Ya. Selain itu juga banyak sebetulnya musik, terutama alat musik itu banyak yang karena hobi sekarang ini sedang berkembang ya. Iya. Komunitas-komunitas juga sedang berkembang gitu kan. Jadi hobi di bidang musik, di bidang sport juga ini akan kita adakan karena ini mendukung sekali misalnya orang yang senang komunitas untuk sepeda gitu kan. Iya. Ada komunitas baik, apalagi ada komunitas membaca. Wah, itu lebih bagus lagi. Iya. Ya, karena itu sesuai banget gitu dengan visi misinya kita. Ya, komunitas membaca ini akan kita kembangkan terus-menerus. Oke, luar biasa sekali dan tentunya yang paling banyak dicari adalah buku-buku bestseller dan juga tapi bukan hanya itu banyak sekali produk-produk kemudian yang ditawarkan di Gramedia. Saya kembali ke Pak Saud. Pak Saud, Gramedia ini akan dibuka di Petarani Makassar. Apa kemudian yang membedakan Gramedia Petarani dengan Gramedia yang lainnya di Makassar, Pak Saud? Silahkan. Oh iya. Salah satunya mungkin nanti keberadaan toko bukunya sendiri, Mbak. Jadi Gramedia Petarani itu berada di salah satu jalan utama di Makassar. Jadi mudah ditemukan, mudah dicari. Lalu fasilitas juga kami memiliki fasilitas parkir sendiri yang cukup luas. Jadi tampungnya cukup luas. Lalu aneka fasilitas umum yang lain seperti toilet, musola, dan varian produknya mungkin nanti ya. Jadi mungkin sama tapi agak lebih banyak variannya. Oke, jadi memang itu yang membedakan dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain. Kalau dari Pak Laras, mungkin apa sih yang membedakan Pak Laras? Ya, ini ada hal yang menarik sebetulnya. Karena kita kan selama ini di mall-mall ya. Betul. Ini gedung sendiri, jadi stand alone. Ya. Nah, nanti ada ikon-ikon yang di gedung Gramedia sendiri itu merupakan mural. Jadi ya, gambar-gambar mural itu akan terlihat dari jalanan besar. Itu sudah akan terlihat nanti gedung itu bedanya dengan gedung yang lain. Karena cukup menarik sebetulnya, tidak hanya sekedar logonya Gramedia ya, tapi juga tadi mural-mural ini. Nah, nanti pada saat kita adakan grand openingnya kan tanggal 2 Februari. Nah, soft openingnya 31 Desember ini. Nah, nanti akan ada kegiatan untuk melukis di dindingnya Gramedia yang ada di depan toko. Itu kapan, Pak? Itu nanti rencananya akhir bulan Januari, menjelang grand opening tanggal 2 Februari. Oke. Nah, 2 Februari itu kebetulan ulang tahunnya Gramedia. Jadi bersamaan nanti kita akan grand openingnya. Iya. Ya. Oke, jadi memang tadi salah satu yang membedakan adalah bahwa Gramedia kali ini berada di salah satu pusat kota Makassar di Jalan Petarani dan juga berdiri sendiri dibandingkan dengan Gramedia yang lain yang kemudian berada di mal-mal seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Saud. Pak Saud, kalau kita berbicara tadi, sejak kapan sih rebranding Gramedia ini kemudian menjadi sebuah toko yang menjual beragam produk, Pak Saud? Sebenarnya pertengahan sekitar 2016 ya, Mbak. Sudah sekitar 2016 itu sudah berubah rebranding seperti itu menjadi sebuah toko yang menjual beragam varian produk. Iya. Saya ke Pak Laras. Pak Laras, kalau kita berbicara sekarang Gramedia menjual beragam produk. Bagaimana kemudian Gramedia memastikan bahwa semua varian ada, semua varian lengkap walaupun beragam varian ini muncul? Pak Laras, silahkan. Ya. Jadi gini, semua produk yang kita adakan tuh sebetulnya untuk memberikan kepuasan terhadap customer ya. Jadi beragam sekali. Bahkan kalau misalnya customer datang ke toko tidak menemui produknya, itu bisa melakukan pemesanan melalui gramedia.com. Gramedia Go namanya ya. Nah, nanti diakses di sana, pesan dari Jakarta, mungkin tidak lama 3 hari bisa sampai, khususnya untuk kota Makassar. Kalau yang di luar kota Makassar biasanya ada waktu jeda lagi, mungkin 1 minggu gitu kan ya. Nah, ini kita menyediakan sebenarnya kebutuhan masyarakat supaya bisa kita penuhi secara secara cepat gitu kan, karena selama ini kita ingin mereka akses dengan mudah gitu kan ya. Walaupun barang nanti tidak ada di Gramedia, tetap bisa dicari melalui pesanan khusus tadi. Nah, kami juga sebenarnya banyak layanan yang kami jalankan, tidak hanya sekedar lewat Gramedia Go ya, bahkan kita lewat PBA juga ada, pesan bayar antar namanya. Pesan bayar antar. Ya, jadi kalau misalnya pemirsa dari rumah ingin pesan dari rumah itu bisa. Ya. Tinggal telepon aja, hubungi ke Gramedia, nanti online-nya ada ya. Bisa hubungi kemana Pak Laras? Nanti ke customer kami ya, nanti nomornya kita akan share ya segera.
Ya, mungkin di online ada nanti. Oke, Ya, jadi buat pemirsa mungkin bisa juga pesan bayar antar PBA yang nanti akan dibagikan nomornya. Oke, Ya, kita baik. masih akan ngobrol banyak terkait dengan soft opening dan juga grand opening dari Gramedia Veteran Makassar. Namun kita jeda dulu, Pak Laras, Pak Saud, kita masih akan kembali seusai jeda yang satu ini. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Laras dan juga Pak Saud membahas mengenai pembukaan Gramedia cabang baru di Kota Makassar, yaitu di Jalan Petarani nomor 21 di Kota Makassar. Nah, dalam rangka pembukaan dari Gramedia cabang baru ini, saya ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, adakah promo-promo menarik yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat, Pak Saud? Silahkan. Ya, tentunya kami akan hadir dengan promo-promo menarik untuk menemani pergantian tahun dan akhir tahun warga Makassar. Jadi kami akan memberikan banyak penawaran seperti produk, diskon up to 50 untuk sepeda. Lalu Untuk sepeda? ada cashback untuk produk-produk alkoholam. Lalu Parker untuk pena, itu diskon 20%. Lalu juga kami hadir dengan promo menarik terkait metode pembayaran. Jadi kami sudah bekerjasama dengan beberapa bank untuk buku-buku terbitan Gramedia. Warga Makassar bisa mendapatkan diskon sebesar 25% menggunakan BTN dan 10% sampai 15% dengan menggunakan BCA. Iya, jadi tentunya ada beragam sekali Beragam promo promo. yang menemani pembukaan Gramedia dan juga menemani Pergantian pergantian tahun. akhir tahun ini. Kalau boleh tahu ini Pak, promonya sampai kapan akan berlangsung, Pak? Promonya akan berlangsung sampai 31 Januari. 31 Januari. Nanti sambil kita mix dan ganti-ganti lah biar lebih fresh. Oke, jadi ternyata promonya bukan hanya sampai 31 Januari tentunya, tapi akan selalu ada ada. promo-promo yang Betul. menarik yang tentunya bisa melayani konsumen dari Gramedia Kota Makassar. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu, saya kembali ke Pak Laras. Pak Laras, kalau boleh tahu untuk soft launching dan juga grand openingnya itu kapan, Pak Laras? Kita soft launchingnya pada tanggal 31 Desember ya 2022 menjelang pergantian tahun. Jadi Iya. ini menarik ini sebetulnya. Ini akan menjadi sejarah nih, satu-satunya Gramedia yang pas akhir tahun kita melakukan launching soft openingnya ya. Oke, nah jadi 31 Desember ini ada apa saja, Pak Laras? Nanti kita banyak promo-promo yang jelas sih kegiatannya ya, lebih ke arah sana. Jadi supaya nanti customer juga bisa menarik ke toko. Jadi silahkan kunjungin ya. Pokoknya nanti akan banyak hal yang menarik di sana. Oke, Ya. itu untuk soft launchingnya. Untuk grand openingnya seperti apa? Nah, nanti grand openingnya ini agak besar ya. Artinya kegiatannya juga mungkin akan secara mungkin akan diresmikan oleh pejabat di sini gitu kan rencananya ya. Nanti oleh pimpinan kami juga dari pusat. Dan nanti akan banyak kegiatan itu. Rentetannya lumayan kegiatannya ya. Mulai dari nanti talk show, para pengarang juga. Kemudian ada juga kita mengangkat sebetulnya komunitas-komunitas yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa lebih memberikan satu warna yang berbeda gitu kan. Dengan adanya komunitas-komunitas yang hadir di Gramedia. Nanti akan Oke, banyak hal. luar ya. biasa sekali. Jadi nanti juga akan ada banyak sekali agenda-agenda yang akan Betul. berlangsung di awal tahun 2023. Salah satunya adalah talk show bersama Talk dengan show. pengarang. Jadi Iya. mungkin buat para fansnya ya, Nah. buat para penggemarnya bisa langsung berkunjung untuk sekalian meet and greet seperti itu Betul, bersama betul. dengan para pengarang favorit yang Menarik. akan dihadirkan oleh Iya. Gramedia. Oke, Pak Laras, kalau kita berbicara mengenai toko buku zaman now itu banyak sekali kemudian saingan-saingan, baik itu secara online ataupun toko-toko buku yang lain. Seperti apa kemudian Gramedia bisa bertahan di tengah gemparan ini, Pak? Ya, baik. Kami selalu berpikiran begini, Mbak. Mereka bukan pesaing. Iya. Jadi mereka adalah partner kita untuk kita bahkan kita ajak kerjasama gitu kan, untuk kita tumbuh dan berkembang bersama, ya kan. Contohnya gini, kami juga sebetulnya melaunch beberapa layanan melalui
online store, kerjasama dengan Shopee, kerjasama dengan Tokopedia gitu kan ya, dan juga marketplace yang lain. Jadi kita kembangkan ke arah sana. Jadi supaya sama-sama kita bisa menikmati lah layanan-layanan itu ya. Dan untuk toko-toko yang lain juga kita ajak kerjasama untuk kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya biasanya ya. Ini di tengah persaingan kami yang jelas tetap melakukan satu perubahan terus-menerus, Mbak. Ya apalagi kemarin di era pandemi gitu, wah dengan kondisi begitu ya kami tentunya melakukan satu layanan-layanan yang lebih mendekatkan ke customer. Begitu juga sekarang, layanannya kami tingkatkan terus. Jadi variasi layanan tidak hanya melalui online store, kita juga melalui PBA, melalui online, apapun gitu di media-media sosial, silahkan diakses semua. Dan itu biasanya akan kami layani dengan sebaik-baiknya ya, secepat mungkin. Oke Pak, kalau di zaman sekarang ini untuk konsumen sendiri, untuk di Gramedia lebih banyak yang langsung ke store atau layanan online Pak? Masih sebagian besar langsung ke toko buku. Karena biasanya mereka ingin mendapatkan experience ya. Pengalaman memilih buku, membaca buku gitu kan ya. Jadi mereka akan berkeliling bagaimana, karena iklimnya itu berbeda pada saat pesan online dengan datang langsung gitu kan ya. Nah, tidak hanya itu, Mbak. Sebetulnya kita tidak hanya menjual produk fisik, Mbak. Kita juga sebenarnya menjual produk digital juga dalam bentuk bukunya gitu kan, dalam bentuk digital. Nah, itu juga kami sediakan. Nanti silahkan diakses melalui Gramedia Digital ya, .com juga ada. Oke, Ya. jadi bukan hanya menjual untuk buku fisiknya, tetapi untuk bentuk digitalnya juga bisa dijual juga oleh ada. Gramedia. Betul Oke, sekali. saya ke Pak Saud. Pak Saud, kalau kita berbicara mengenai Gramedia, untuk para pengarang-pengarang lokal yang ada di Kota Makassar, bagaimana kemudian prosedur teknis yang harus mereka lalui agar buku mereka bisa dipasarkan melalui Gramedia, Pak Saud? Nah, itu salah satu visi kita di tahun 2003, Mbak. Iya. Salah satunya kita hadir lebih dekat. Hadir Itu lebih makanya Gramedia Petara ini untuk warga Makassar menjadi solusi. Karena kan kami berdiri sendiri, nanti bisa banyak berkolaborasi dengan komunitas, pengarang, penerbit. Entah itu bentuknya event atau bazar, pameran, dan lain sebagainya. Jadi memang sesuai dengan tagline kami, lebih dekat, nanti bisa banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan. Oke. Pengarang, penulis tinggal datang ke toko, nanti banyak pihak yang bisa langsung menangani. Oke, jadi tadi itu sudah dikatakan sama Pak Saud ya, buat para pengarang lokal yang ada di Kota Makassar yang ingin bekerja sama dengan Gramedia, bisa langsung saja datang ke tokonya seperti itu Pak Saud ya, nanti akan kemudian dilanjutkan bersama dengan Gramedia seperti itu. Nah, itu tadi salah satu visi yang dikatakan Pak Saud, lebih dekat. Kalau dari Pak Laras mungkin visi misi besar dari Gramedia di tahun 2023 selain lebih dekat itu seperti apa Pak Laras? Ya, memang tagline yang diangkat itu sekarang lebih dekat karena tiap tahun kan berbeda-beda. Jadi lebih dekat ini sangat luas sekali. Jadi kami ingin mendekatkan diri, sebenarnya kita bisa berkolaborasi ya, bekerja sama lebih jauh lagi ya, agar misalnya literasi, perkembangan juga membaca dari masyarakat di sini bisa lebih meningkat. Karena sebetulnya gini, founding father kita itu selalu menginginkan bahwa masyarakat kita itu bisa bertumbuh dan berkembang itu dengan membaca ya. Karena ada penilaian suatu negara itu akan maju kalau buku-buku yang dihasilkannya itu jauh lebih banyak dan lebih berkembang. Itu tandanya negara maju katanya. Jadi semakin banyak orang membaca, semakin banyak orang menghasilkan tulisan, semakin banyak ilmu pengetahuan yang dihasilkan, maka itu menjadi negara yang berkembang. Itu visinya sebetulnya. Oke, saya masih ke Pak Laras. Pak Laras tadi dikatakan bahwa untuk sebuah negara maju harus memiliki banyak buku yang tercipta tentunya dari negara itu. Nah, kalau kita berbicara Pak sekarang dengan gempuran media sosial, seberapa besar perbandingan penjualan buku 10 tahun yang lalu dengan zaman sekarang Pak Laras? Zaman sekarang ya. Sebetulnya kalau perkembangan buku itu selalu tumbuh. Selalu tumbuh? Selalu tumbuh, jadi tidak berkurang sebetulnya. Jadi perkembangan dunia digital online gitu ya, dengan perkembangan yang juga tradisional gitu dengan lewat membaca dan sebagainya, sama-sama tumbuh sebetulnya. Jadi tidak terkurangi. Yang dulu misalnya kita khawatir, wah jangan-jangan ini akan terkurangi, ternyata tidak. Ternyata tidak ya? Tidak, betul. Jadi ini bertumbuh terus gitu kan perkembangannya, dan banyak pengarang-pengarang kita juga yang baru-baru, yang muda-muda, tumbuh cepat sekali tumbuhnya. Pengarang-pengarang novel terkenal itu yang muda-muda banyak sekali. Karena justru misalnya mereka dihasilkan dari webtoon atau dari apa gitu kan. Itu banyak sekali dari media-media sosial yang lainnya. Sehingga itu nanti dicetak, bahkan perjualan juga langsung biasanya meledak gitu biasanya. Langsung meledak? Betul. Walaupun di tengah-tengah masih berada di samping media sosial Pak? Betul. Karena biasanya mereka apalagi sudah mengenal di medianya. Justru diperkuat dengan tadi medianya udah terkenal, begitu dicetak langsung cepat sekali.
Oke, penjualan. luar biasa sekali. Jadi tentunya tidak ada terlalu banyak perbedaan Pak ya, Betul. sama-sama naik seperti itu, baik itu dari segi digital dan juga dari segi fisik seperti Fisik, itu. Oke, betul. saya kembali ke Pak Saud. Pak Saud, kalau kita berbicara tadi salah satu yang dijual di Gramedia adalah buku-buku bestseller. Apa sih kemudian indikator sebuah buku ini dinyatakan sebagai bestseller, Pak Saud? Silahkan. Yang pasti penjualan ya Mbak ya. Penjualan. Jadi seberapa banyak buku tersebut terserap di masyarakat. Selain dari penjualan itu apa seperti apa? Selain dari penjualan paling tadi respon-respon di media sosial, lalu tanggapan pembaca masing-masing. Tapi memang indikator pertamanya ya penjualan, serapannya. Oke. Kalau jenis-jenis buku yang sekarang sering menjadi bestseller itu apa saja Pak Saud? Untuk kategorinya masih di fiction ada novel ya. Di fiction ada Nah, novel, selain fiction? Lalu religion juga masih jadi salah satu andalan kami. Di luar itu ada buku sekolah dan buku anak. Oke, jadi yang menjadi bestseller tentunya salah satunya adalah fiction, yaitu novel. Di luar dari fiction ada religion dan juga toko buku anak dan juga Iya. buku sekolah seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Laras. Pak Laras, kalau kita berbicara mengenai Gramedia yang tentunya terpatri di pikiran masyarakat sebagai toko buku. Buku apa saja, jenis-jenis apa saja yang dijual Pak Laras? Kami menjual banyak sekali variasi buku ya, mulai dari buku-buku pengembangan diri, buku-buku pendidikan, juga novel, buku cerita ya, buku-buku anak. Mengenai hukum pun ada, kemudian juga bisnis ya, ada juga mengenai politik juga ada. Jadi banyak sekali ragamnya sebetulnya kalau mau mau berkunjung ke sana. Itu lengkap sekarang ini variasinya. Apalagi kalau toko baru biasanya masih lebih lengkap ya. Jadi silahkan nanti berkunjung ke Gramedia Petarani yang baru ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi buat pemirsa di rumah jangan lupa untuk datang ke soft launching yang dari Gramedia Petarani Makassar, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 nanti, dan juga grand openingnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari Pak ya, di tahun 2023. Terakhir mungkin dari Pak Laras, harapan kedepannya seperti apa Pak? Silahkan. Ya, kami berharap bahwa kehadiran toko Gramedia Veteran ini bisa memberikan satu warna tersendiri ya, bisa memberikan pencerahan, mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dan juga mohon doa restunya untuk pembukaan ini, mudah-mudahan berjalan aman, lancar, dan juga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi masyarakat Makassar. Terima kasih. Luar biasa Ya. sekali. Dari Pak Saud mungkin bisa ditambahkan informasi lebih lanjut, bisa hubungi kemana media sosialnya Pak Saud? Ya, untuk sementara kami kan aktif di Instagram, nanti bisa di-follow untuk di Gramedia Petarani Makassar. Nanti segala promo, segala update terkait dengan pembukaan, soft opening maupun grand openingnya akan kami hadirkan di sana. Terus kami juga hadir dengan berbagai promo giveaway sampai sebelum soft opening. Oke, Gramedia Petarani, Gramedia Petarani Makassar. Makassar. Seperti itu, jangan lupa follow akun Instagram Betul. dari Gramedia Petarani Makassar. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Saud, Pak Laras sudah Ya, bergabung terima kasih. bersama Baik, kami Pak. di Studio Kompas TV. Tadi kita ngobrol banyak soal literasi yang ada di Indonesia dan juga soft opening dari Gramedia Petarani Makassar. Terima kasih sekali lagi dan